Dor, hai guys, balik lagi bersama gue. Pertama-tama gue mau ngucapin turut berduka cita buat persepak bolaan Indonesia. Karena FIFA telah resmi membatalkan kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kita terkesan tidak belajar dari masa lalu. Tahun 2015 kita pernah di-ban oleh FIFA loh. Dan kita udah pasti jalan mundur ke belakang. Sekarang kita tinggal menunggu hukuman dari FIFA. Mudah-mudahan gue berharap hukuman dari FIFA nggak separah dulu ya. Karena dampaknya itu sangat besar menurut gue. Itu kayak efek domino dan runtuhan bola saljunya sangat besar. Bisa merembet ke berbagai macam lini dan aspek. Bukan cuma sepak bola. Karena hari ini gue mau bahas bola, makanya gue agak kecewa ya soal pembatalan itu. Terus terang aja, waktu pembatalan drawing juga gue udah pesimis juga sih, seperti yang dibilang oleh pengamat bola yang lain gitu. Oke, ya udah kali ini gue mau bahas soal sejarah timnas Israel dan Palestina. Gue mengumpulkan beberapa materi dari berbagai macam sumber kali ini. Di antaranya Sporting Heritage, Wikipedia, Wikiwen, Historia.id, Suara.com, Okejon.com, dan The New Arab. Jadi gue harap informasi yang gue berikan ini lumayan menghibur ya buat kalian. Ya udahlah, nggak usah tersulut sama dinamika politik, karena ini kan dikit lagi mau tahun politik. Oke, ya udah daripada berlama-lama, kita langsung masuk ke materinya. Cus. Federasi Sepak Bola Israel dan Palestina didirikan pada tanggal 14 Agustus 1928. Saat itu kedua negara masih dalam situasi politik yang sangat pelik, dan tentu saja pada tahun tersebut negara Israel dan Palestina belum ada secara resmi. Asosiasi sepak bola kedua negara tersebut masih bernama Mandatory Palestine, dikarenakan pemerintahan resmi yang terbentuk saat itu adalah British Mandatory atau dalam bahasa Indonesia, Mandat Britania Raya atas Palestina. Asosiasi ini kemudian diakui dan bergabung dengan FIFA pada bulan Juni 1929. Saat masih menggunakan nama Mandatory Palestine, bendera yang digunakan ketika pertandingan adalah bendera dengan latar belakang merah dengan lambang negara Inggris dan logo bertuliskan Palestine. Lagu yang diputar ketika berlangsungnya pertandingan juga masih menggunakan lagu kebangsaan Inggris, yaitu God Save the King, karena pada tahun tersebut yang memerintah Inggris adalah raja. Pada saat itu, timnas Mandatory Palestine sebenarnya mempunyai keinginan untuk mengikuti Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di Uruguay pada tahun 1930. Tapi dikarenakan Inggris Raya saat itu memiliki hubungan yang kurang baik dengan FIFA, akhirnya niat timnas Mandatory Palestine pun tidak dapat terwujudkan. Saat itu Inggris Raya keluar dari FIFA pada tahun 1928 sebelum kembali bergabung menjadi anggota FIFA pada tahun 1946. Pada April 1930, tim ini memainkan pertandingan pertamanya saat bertanding melawan Mesir pada suatu rangkaian pertandingan yang digelar di Kairo, di mana pertandingan pertama digelar pada tanggal 10 April dan menangkan Mesir dengan skor 5-0. Pada saat itu, anggota timnas Mandatory Palestine masih berisikan gabungan antara pemain Yahudi dan Arab Palestina. Sedangkan pertandingan internasional resmi pertama timnas Mandatory Palestine adalah laga kualifikasi Piala Dunia 1934 melawan Mesir di Kairo pada tanggal 16 Maret 1934. Di laga itu, lagi-lagi timnas Mesir membantai Mandatory Palestine dengan skor mencolok 7-1. Pertandingan internasional kedua adalah lanjutan dari kualifikasi Piala Dunia tahun 1934. Kali ini pertandingan digelar di Tel Aviv pada tanggal 6 April 1934 yang berkesudahan dengan skor 1-4 untuk kemenangan Mesir. Pertandingan resmi ketiga kembali terjadi pada kualifikasi Piala Dunia, yaitu kualifikasi Piala Dunia 1938. Berlangsung pada tanggal 22 Januari 1938 dan kembali bermain di Tel Aviv. Saat itu timnas Mandatory Palestine harus mengakui keunggulan timnas Yunani dengan skor 1-3. Pada pertandingan leg kedua yang digelar di Athena, Yunani, pada tanggal 20 Februari 1938, tim ini kembali harus menelan kekalahan tipis 1-0 di tangan tim Yunani. Lalu pertandingan terakhir yang dimainkan oleh Mandatory Palestine adalah pertandingan persahabatan melawan Lebanon pada tanggal 27 April 1940 di Tel Aviv.
Saat itu, timnas Mandatory Palestine berhasil pesta gol dengan skor 5-1. Setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948, Federasi Sepak Bola Mandatory Palestine pun berubah nama menjadi IFA, yaitu Israel Football Association. Dari sini, gue akan jelasin dulu timnas Israel ya. Habis itu baru kita bahas timnas Palestina. Setelah Mandatory Palestine berubah menjadi IFA, timnas Israel pada tahun 1954 ikut memprakarsai berdirinya AFC, Asian Football Confederation, atau Konfederasi Sepak Bola Asia. Timnas Israel bergabung dengan AFC dari tahun 1954 sampai 1974. Sejak awal bergabungnya Israel di AFC, keanggotaan Israel banyak ditentang oleh berbagai negara muslim, termasuk Indonesia. Bahkan pada tahun 1958, Indonesia menolak bertanding menghadapi Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958, di mana saat itu kemungkinan kita untuk melaju ke putaran final Piala Dunia sangat besar, karena saat itu Indonesia sedang berada di top level permainan dan sedang menjadi macan Asia. Pada akhirnya, aksi protes ini berlanjut pada cabang olahraga lainnya, hingga puncaknya pada penyelenggaraan Asian Games tahun 1974 yang berlangsung di Iran. Banyak negara peserta Asian Games, khususnya negara Arab, yang memboikot Israel. Masih di tahun yang sama, para anggota AFC akhirnya melakukan voting terhadap eksistensi timnas Israel di Konfederasi AFC. Voting tersebut diikuti oleh 36 negara, dengan hasil 17 negara ingin Israel keluar dari AFC, 13 negara memilih Israel tetap di AFC, dan 6 negara sisanya memilih abstain. Berikut ini adalah prestasi terbaik Israel saat menjadi anggota AFC. Yang pertama, juara Piala Asia tahun 1964 saat menjadi tuan rumah. Dan yang kedua, lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 1970. Setelah peristiwa dikeluarkannya Israel dari keanggotaan AFC, pada kualifikasi Piala Dunia tahun 1982, Israel sempat menumpang dalam tanda petik lewat zona Eropa atau UFA. Walaupun hasilnya Israel tidak lolos kualifikasi. Pada beberapa artikel, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Israel bergabung ke zona OFC, Oceania Football Confederation. Dikarenakan pada kualifikasi Piala Dunia tahun 1986 dan tahun 1990, Israel bertanding mengikuti kualifikasi melalui zona Oceania. Namun jika kita cek website resmi OFC, di sana disebutkan jika Israel tidak pernah secara resmi menjadi anggota OFC. Pada edisi tahun 1986, Israel berada di posisi kedua di bawah Australia, sehingga tidak dapat melanjutkan langkahnya untuk menghadapi runner-up grup 7 dari UFA, di mana pemenang partai tersebut berhak mendapatkan satu tiket ke putaran final Piala Dunia 1986. Lalu pada edisi 1990, Israel kembali mengikuti kualifikasi Piala Dunia melalui zona Oceania. Kali ini, Israel menjadi juara grup dan berhak menghadapi juara grup zona CONMEBOL dengan selisih gol terendah, yaitu Kolombia. Pada pertandingan dua leg yang berlangsung home and away, Israel kalah agregat 1-0. Saat bertanding ke markas Kolombia, Israel takluk 1-0. Dan saat berlaga di kandang sendiri, skor akhirnya adalah 0-0. Sehingga yang berhak melaju ke putaran final Piala Dunia 90 adalah Kolombia. Selanjutnya kita akan membahas Israel bergabung ke zona Eropa. Awal mula Israel bergabung dengan UEFA adalah dimulai tahun 1991. Saat klub sepak bola asal Israel mulai berpartisipasi dalam kompetisi klub yang diadakan oleh UEFA seperti Liga Champions dan Piala Winners. Setahun berselang, Israel mengikuti kualifikasi Piala Dunia 94 lewat jalur Eropa. Hingga pada tahun 1994, Israel resmi menjadi bagian dari UEFA. Selama menjadi bagian dari UEFA, Israel belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia maupun Piala Eropa. Oke, sekarang saatnya beralih ke timnas Palestina. Perjuangan Palestina dalam membentuk federasi sepak bolanya sendiri dimulai pada tahun 1931, di mana Palestina mendirikan asosiasi sepak bola tandingan, yaitu Palestinian Arab Football Association atau Asosiasi Sepak Bola Arab Palestina. Pendirian federasi sepak bola tandingan ini dikarenakan pada saat itu pemain-pemain timnas Mandatory Palestine diisi seluruhnya oleh pemain Yahudi
dan klub-klub yang berkembang hanya klub dari Israel. Namun, Federasi Sepak Bola Arab Palestina ini dibubarkan setelah terjadinya pemberontakan besar pada kurun waktu 1936 sampai 1939. Hal ini pula yang menyebabkan pemain Yahudi mendominasi timnas mandatori Palestina pada ajang kualifikasi Piala Dunia 1934 dan 38, yang seluruhnya berasal dari warga Yahudi. Pada tahun 1944, Asosiasi Sepak Bola Arab Palestina sempat didirikan kembali dan bertahan sampai 1948, di mana peristiwa Nakbah terjadi. Pada periode tersebut, Palestina sempat mencoba untuk bergabung dengan FIFA pada tahun 1946 di Luxembourg. Kala itu FIFA menolak dengan alasan bahwa Federasi Sepak Bola Palestina, yaitu Mandatory Palestine, dianggap sudah mewakili Palestina. Hal itu dapat dilihat dari adanya 5 klub Arab di dalam asosiasi tersebut pada saat itu, dan sekitar 50 klub Arab dalam rentang waktu 1928 sampai 1946. Percobaan Palestina yang kedua juga menemui jalan buntu, karena FIFA tetap menolak. Kembali dengan alasan yang hampir mirip, yaitu satu negara tidak bisa memiliki dua asosiasi sepak bola. Hal ini dikarenakan Israel dan Palestina masih di bawah otoritas mandatori Britain. Hal ini selaras dengan statuta FIFA kala itu, yaitu satu negara hanya bisa memiliki satu federasi sepak bola. Beralih pada periode setelah Israel merdeka pada 1948 dan asosiasi mandatori Britain diambil oleh Israel, pada tahun 1953, timnas Palestina yang kala itu belum memiliki asosiasi sepak bola secara resmi, tetap berpartisipasi dalam Pan Arab Turnamen, yaitu pesta olahraga yang diselenggarakan oleh negara-negara Arab. Timnas Palestina secara resmi tercatat tampil pada tahun 1953 di Alexandria. Pada tahun 1962, Federasi Sepak Bola Palestina atau Palestinian Football Association kembali didirikan, namun belum diakui FIFA sebagai anggota. Pada periode ini, timnas Palestina kembali berpartisipasi pada Pan Arab Games tahun 1965 di Kairo dan Arab Cup tahun 1966. Setelah itu, tidak ada catatan sejarah yang mengisahkan tentang timnas Palestina. Sampai pada tahun 1974, terbentuklah Union of Arab Football Associations atau UAFA di Tripoli, Libya. UAFA ini sendiri adalah persatuan asosiasi sepak bola negara Arab yang eksistensinya pada saat itu tidak diakui FIFA. Pada tahun 1976, Palestina kembali mengikuti Pan Arab Games yang diselenggarakan di Damaskus, Suriah. Setelah itu, bisa dibilang persepak bolaan Palestina seperti mati suri sampai tahun 1992, di mana Palestina kembali ikut serta dalam pagelaran Pan Arab Games. Pada edisi itu, cabang sepak bola Pan Arab Games dihitung sebagai Arab Cup. Sebagai catatan, Arab Cup sekarang sudah berubah nama menjadi FIFA Arab Cup. Sejak tahun 2021 dan seterusnya, event ini sudah diakui FIFA dan akan masuk ke kalender resmi FIFA. Setahun berselang, pada tahun 1993, Federasi Sepak Bola Palestina kembali mengajukan diri sebagai anggota FIFA. Namun, karena belum adanya otoritas pemerintahan yang resmi berdiri di Palestina, pengajuan kala itu masih belum membuahkan hasil. Kondisi ini berubah ketika pada bulan Agustus 1993 digelar penjajahan Oslo antara PLO dan Israel, di mana hal terpenting dalam kesepakatan perjanjian Oslo adalah dibentuknya Palestina National Authority atau Otoritas Nasional Palestina. Setelah itu, olahraga di Palestina, khususnya sepak bola, mulai mendapatkan angin segar. Pada tahun 1994, Kementerian Pemuda dan Olahraga Palestina resmi didirikan. Lalu pada September 1995, Federasi Sepak Bola Palestina mendapat keanggotaan sementara dari FIFA. Puncaknya adalah pada Kongres FIFA ke-51 di Paris pada 8 Juni tahun 1998. FIFA secara resmi menerima keanggotaan Palestina. Pada tahun yang sama, Palestina juga menjadi anggota AFC. Untuk hal ini, terdapat beberapa perbedaan data tentang bergabungnya Palestina ke AFC. Ada sumber yang mengatakan tahun 2001, tapi di sini admin memutuskan untuk menggunakan data dari Wikiwen yang menyebutkan bahwa AFC menerima Palestina sebagai anggota pada tahun yang sama,
dengan bergabungnya Palestina menjadi anggota FIFA. Setelah resmi menjadi anggota FIFA, pada tahun 1999, Timnas Palestina kembali mengambil bagian pada PAN Arab Games yang berlangsung di Jordan. Pada edisi ini, bahkan Palestina dapat menempati peringkat ketiga. Setelahnya, Timnas Palestina tergabung dalam grup C pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2002. Karena hanya menempati peringkat kedua, langkah Palestina terhenti pada babak ini. Masih di tahun yang sama, Palestina juga mengikuti Arab Cup yang diselenggarakan di Kuwait dengan hasil yang cukup mengecewakan sebagai juru kunci grup A. Lalu setelahnya adalah penunjukan Alfred Riedel sebagai pelatih. Pada tahun 2004, Alfred Riedel ditunjuk sebagai pelatih Timnas Palestina untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2006. Saat itu, langkah Timnas Palestina terhenti di babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2006. Setelah hanya menempati peringkat ketiga di bawah Uzbekistan dan Irak. Sejauh ini, prestasi terbaik Palestina di kancah sepak bola setelah diakui oleh FIFA adalah pada tahun 2014, di saat mereka menjuarai AFC Challenge Cup, dan di tahun 2015 ketika mereka lolos ke putaran final Piala Asia di Australia. Pada segmen terakhir, gue akan memberitahu kepada kalian beberapa bantuan yang FIFA berikan untuk sepak bolaan Palestina. Yang pertama adalah pada tahun 2006 dan tahun 2012, FIFA memberikan sumbangan untuk memperbaiki stadion-stadion di Palestina, antara lain National Stadium yang ada di Gaza, Stadion Faisal Al-Husaini, dan beberapa stadion lain yang rusak akibat pemboman Israel. Lalu selanjutnya bantuan tunai sebesar 840.000 euro atau senilai 16 miliar rupiah untuk membangun kembali sekitar 20 stadion yang hancur akibat konflik. Oke guys, gitu aja ya yang bisa gue kasih informasi ke kalian tentang sejarah persepakbolaan Palestina dan Israel. Semoga informasi ini berguna dan sekali lagi gue mau ngucapin turut berduka cita buat persepakbolaan nasional. Semoga hukuman yang diberikan FIFA nggak terlalu berat. Oke, see you guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.